Aku semua guys. Ini untuk jenis jumbo padahal memang sangat ngeri sekali, mati semua. Ada berapa ekor? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 mati semua guys. Oke, kita bahas untuk ini ya, kasus ini ya, kematian secara mendadak dan tidak terlihat ini gejalanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway, dan pada kesempatan kali ini pagi ya, kita udah berada di kandang dan kebetulan ada kabar yang kurang baik ini guys untuk ternak-ternak entok, khususnya untuk DOE atau anakan. Jadi di box, di kotak yang biasa untuk menempatkan anakan entok, pagi ini saya temukan beberapa anakan mati secara tiba-tiba, maksudnya tidak ada gejala atau tidak ada indikasi sebelumnya. Dan ini tentu saja menjadi salah satu tantangan atau cobaan bisa daya ternak entok, khususnya lagi di segmen breeding atau pembibitan. Memang untuk breeding salah satu faktor kendala yang sering terjadi, satu pertama adalah produktivitasnya. Jadi indukan yang produktivitasnya tidak stabil begitu ya, telurnya tidak banyak atau bahkan macet dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah hasil retasan. Jadi hasil retasan ini menjadi penentu atau salah satu titik poin keuntungan bagi breeder atau peternak entok di segmen pembibitan. Nah, pada kesempatan kali ini di kasus yang terjadi di Tom Sway Farm ada beberapa anakan entok yang mati secara tiba-tiba, dan ini tentu saja menjadi salah satu perhatian dan mungkin bisa menjadi salah satu pembelajaran yang bisa kita simak dalam video kali ini. Yuk kita bahas satu persatu kira-kira apa penyebabnya, dan mungkin kalau ada saran masukan bisa langsung komen di kolom komentar. Menurut perhatian atau pengalaman kami ya teman-teman, jadi untuk anakan entok ini kenapa kok bisa mati, itu tentu saja ada beberapa penyebab. Kalau prediksi saya ini tentu saja karena suhu ekstrim atau cuaca yang beberapa hari terakhir ini memang cukup tidak bersahabat ya bagi unggas. Tidak hanya anakan mungkin, jadi di indukan juga ada beberapa yang bergejala. Kemarin si bawor juga sempat sakit, kendati sekarang sudah baik, sudah bisa kembali lagi ke dalam kandang. Tapi yang paling riskan adalah memang untuk anakan atau DOE. Jadi usia rentan untuk pembudidayaan ternak entok memang di DOE dari 0 usia 1 sampai 1 bulan itu menentukan sekali. Selain kesehatan, perkembangan dan pertumbuhannya ditentukan di usia ini. Ini dari perawatan di kandang, juga pemberian pakan juga akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anakan entok. Itu kemudian kenapa peternak pemula kadang agak ragu untuk membeli DOE dan lebih memilih membeli di usia siapan begitu ya. Jadi suhu atau cuaca yang ekstrim ini dilihat dari perubahan suhu yang terlalu dingin atau panas, dan itu tentu saja mengganggu sistem tubuh si anakan entok ini. Anakan entok biasanya menjadi stres atau bahkan kemudian bisa mati mendadak seperti kasus di kandang saya. Mungkin indikasi pertama memang seperti nggak mau makan, nggak mau minum, diem saja, dan ternyata itu memang suhu ekstrim atau perubahan dari terlalu panas kemudian terlalu dingin, itu membuat anakan ini menjadi stres dan berdampak seperti itu, nggak mau makan kemudian yang lain-lainnya. Kemungkinan yang kedua adalah kelembabannya. Kelembaban yang tidak sesuai dapat menyebabkan masalah juga, biasanya di pernapasan atau penyakit kulit begitu. Banyak beberapa kasus seperti di kasus di sini, entok itu seperti tidak
nafasnya susah bernafas ya. Jadi entoknya itu harus bernafas menggunakan mulut. Jadi bisa diamati di kandang-kandang teman-teman sekalian jika sering sekali terjadi hal seperti itu. Tidak hanya anakan, entok yang sudah dewasa juga biasanya bergejala seperti itu. Terus kemudian bisa juga karena ventilasi yang buruk, kandang yang tidak memiliki sirkulasi udara yang baik dapat menyebabkan penumpukan gas berbahaya dan meningkatkan risiko penyakit. Di box ini kemarin juga mungkin juga ada kesalahan, bagian atasnya memang saya kasih triplek rapat dan hanya saya kasih lubang sedikit di bagian minum, tapi di bawah juga dikasih rongga streamin begitu ya. Tapi memang kalau malam saya kasih kardus begitu supaya karung begitu ya, sisa karung itu supaya hangat. Harapannya seperti itu. Ternyata ini juga bisa saja menjadi penyebab kematian anakan entok. Perubahan lingkungan yang mendadak membuat anak-anak itu tertekan ya, dan itu akan mempengaruhi kesehatan mereka. Tapi dengan treatment khusus sebetulnya bisa saja. Banyak juga pembeli yang kemudian sukses setelah mengembangkan dari anakan, dari DOE. Kalau nutrisi tidak seimbang, saya kira untuk anakan entok ini masih full 4, jadi sebetulnya untuk nutrisinya sudah tercukupi. Bisa juga karena pestisida atau racun ya, terpapar racun dari pakan atau lingkungan yang terkontaminasi pestisida, bisa juga. Jadi itu ada beberapa kemungkinan ya penyebab anakan entok itu mati di usia yang masih 1 sampai seminggu ini, bahkan masih belum sampai seminggu, entok sudah ditemukan mati secara mendadak dan bersamaan. Untuk penanganannya sendiri harus memperhatikan beberapa gejala dan lingkungan ya. Tentu saja setelah ada kematian seperti ini lebih baik dilakukan sterilisasi untuk kemungkinan ketika ini terjadi kematian ini karena penyakit atau virus. Kemudian yang kedua, karena suhu ini adalah tantangan alam ya, jadi ketika dingin tentu saja kita upayakan untuk supaya lebih hangat, menggunakan bohlam lampu yang biasanya 5 watt mungkin bisa ditambah supaya lebih hangat lagi, lebih terang. Kemudian kalau terlalu panas tentu saja suhu ruangan harus dibuat senyaman mungkin, tentu saja untuk penutupnya yang di atas, kemudian alasnya di bawah harus diambil supaya sirkulasi udara atau udaranya tidak terlalu panas. Dan memang beberapa hari terakhir ini untuk kasus kematian ini salah satunya saya hanya memantau di sore hari ketika sudah saya kasih lampu, terus kemudian di atas saya tutup dengan triplek karena hawa dingin malam, terus yang bawah juga saya kasih kardus begitu ya. Tentu saja ini yang paling ideal tentunya kalau pas siang harusnya dicopot atau dibuka, karena di malam dingin dan di siang hari ternyata panas sekali. Jadi perubahan suhu inilah yang kemudian kalau menurut saya menjadi indikator atau penyebab kuat entok ini mati, anakan entok ini kemudian tidak terselamatkan. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi di kandang teman-teman semua, dan tentu saja di video kali ini semoga menjadi pembelajaran bersama, dan ini sudah lumrah ya di dunia peternakan. Ini hal yang biasa, tentu saja tidak kemudian harus mematahkan semangat kita untuk terus berternak entok dan mengembangkan usaha ini menjadi salah satu fondasi ekonomi keluarga kita. Mungkin sudah cukup panjang pembahasan kita kali ini. Kita sambung di vlog berikutnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur dan selawase, salim dari Tom Sui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini cuaca ekstrim nih guys. Berat.
dibakar. Benar-benar tidak terselamatkan karena ini cuacanya ya yang tidak mendukung. Rencana mau dikirim malah mati guys. Ada berapa ekor nih kita hitung ya? 1, ekor yang mati. Terus sudah mulai tumbuhan sebetulnya. Ini memang cuacanya cukup ekstrim kalau saya bisa sebut seperti itu. Jadi sudah mulai turun hujan tapi kadang cuaca panas dan tidak menentu. Aduh, ini tantangan bagi peternak ya, khususnya untuk breeding. Sebetulnya ini memang sebelumnya belum sempat saya vaksin, jadi masih usia 2-3 hari tapi sudah tidak bisa bertahan, akhirnya mati. Kita bakar, kasihkan lele. Bakar guys. Wis mateng. Kita nggih masakan weh.